Sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Bagaimana dengan video yang tadi saya update tentang sebenarnya itu lebih ke bahaya gali lubang tutup lubang ya, tapi memang gali lubang tutup lubang itu adalah sebuah trik dari pinjol itu, kayak mana Anda itu tidak bisa terlepas dari pergerakan mereka dan Anda itu selalu nempel di permainan demi permainan mereka gitu loh. Itu salah satu resikonya gitu ya, yang awalnya dia cuman 2, habis itu 3, habis itu bisa banyak gitu kan. Akibat apa? Tekanan demi tekanan. Dan mereka itu memang ketika kita terjebak di pinjol itu, kita tidak dibenarkan untuk berpikir normal, tidak dikasih kesempatan itu. Jadi kita selalu dipepet oleh debt collector, selalu diiringi oleh debt collector. Kemanapun langkah kaki kita pasti akan diikuti ya. Dan hari ini yang mau saya bahas adalah, ini banyak banget juga dari teman-teman yang bertanya tentang debt collector yang datang ke rumah ini. Entah apa yang Anda takutin, saya juga nggak ngerti ya apa sebenarnya sih. Padahal kalau dipikir-pikir duitnya juga nggak ada, tapi pertanyaan itu selalu muncul gitu. Dan saya mau bahas. Oke, kalau Anda sudah menyatakan uang Anda tidak ada, ya otomatis bukan berarti Anda malah mikirkan kita galbay bang. Kayak ini dia tanya, kalau Julo galbay aman nggak bos? Yang namanya galbay mana ada yang aman ya. Data kita tidak aman, hari-hari kita tidak nyaman, handphone kita pun akan berdering selalu. Kayak mana Anda mau mencari aman di tengah gagal bayar ya? Sementara si pinjol Anda rugikan ya. Dan habis itu Anda tidak membayar, telat bayar, gagal bayar, Anda mencari aman. Ini unik loh, aman yang kayak mana? Di satu sisi orang menderita gara-gara Anda kok ya, walaupun di sisi lain mereka juga mendapatkan keuntungan dari bunga. Ini kan Anda nggak bayar sama sekali ya. Jadi itu yang pertama, jangan Anda cari-cari aman ya. Habis itu ini tentang kredito juga, legal atau ilegal. Kredito ini sebetulnya OJK telah mengkonfirmasi ukurannya sampai detik ini, tapi saya nggak tahu ya ada apa dengan otoritas jasa keuangan ya, sehingga kredito yang kemarin digrebek itu kayak mana dengan kejelasannya ya. Apakah dia masih terdaftar, terverifikasi? Ini jelas loh digrebek polisi kemarin itu, ukurannya OJK. Jadi kalau teman-teman semuanya ragu-ragu, berarti status kredito juga ragu-ragu dong ya. Ini mana dia tadi tuh ya, dia bilang aman. Ini mau tanya nih, DC Kredit Pintar sampai nggak ya ke Kerawang? Oke, dia bertanya ke daerah Kerawang berarti di mana tuh? Kerawang berarti Jawa Barat ya. Kalau saya salah robah aja ya, karena saya memang nggak begitu hafal daerah itu. Sebenarnya Anda bertanya DC Kredit Pintar ada nggak daerah ini ya, penting nggak itu kira-kira? Penting bang, karena tiba-tiba nanti dia datang, saya nggak ada uang. Ya sudah, dia datang Anda nggak ada uang gitu, akan berarti Anda tinggal sampaikan aja. Sama kayak ketika mereka nelpon, Anda kalau nggak ada uang pasti Anda bilang apa? Saya belum ada uang, saya nggak mampu. Habis itu apa? Anda dicaci maki, dihina, habis itu mati. Kalau mereka datang ke rumah, Anda sampaikan saya nggak ada uang. Pasti mereka akan melihat kondisi Anda. Kalau di saat itu kondisi Anda mampu untuk mereka tekan, mereka akan bertindak di atas Anda. Tapi kalau saat itu Anda tidak mampu untuk dia tekan, dia akan mengalah di posisi itu dan dia akan bersikap baik, bersikap sopan santun. Ya, karena penagih hutang ini dia bisa membaca situasi dan kondisi. Kalau situasinya dia memungkinkan untuk melakukan penekanan terhadap orang itu secara langsung, dia akan lakukan. Tapi kalau nggak memungkinkan, dia nggak akan lakukan. Makanya kita itu ketika berhadapan dengan debt collector itu, jangan tunjukkan satu kelemahan kita. Keseringan minta maaf. Anda minta maaf itu sama Tuhan gitu, bukan sama mereka. Sama mereka ya sampaikan aja, oke saya hari ini belum bisa bayar karena keadaan saya, gitu aja ya. Ngapain harus mohon maaf, tunggu dulu ini nih, itu nggak penting ya. Minta maaf sama Tuhan aja sudah. Yang penting ini Anda jelaskan, saya hari ini belum mampu bayar. Anda bekerja, saya bekerja. Anda datang ke sini karena bekerja ingin mendapatkan uang. Saya bekerja di suatu perusahaan juga tujuan saya ingin dapat uang, dan saya nggak mendapatkan uang. Anda datang ke sini juga mendapat uang, sama-sama tidak berhasil. Kayak mana DC harus memaksa Anda? Sama-sama tidak berhasil loh. DC pun datang ke rumah Anda tidak berhasil mendapatkan tagihan. Anda bekerja di suatu perusahaan juga tidak berhasil mendapatkan gaji di saat itu.
sama. Berarti tentang DC datang ke rumah nggak perlu kita pikirkan, ya. Habis itu jawaban Anda juga sangat menentukan dalam posisi itu. Anda dicaci maki atau tidak, ya. Kebanyakan orang-orang saya lihatin kebanyakan memohon maaf, ya, meminta maaf, selalu merendahkan diri mereka, selalu mengiyakan apa kata debt collector. Debt collector mencaci maki, dia terima aja. Ketika mencaci maki, lawan, sampaikan, "Woi, saya dari awal tidak ada perjanjian ketika saya telat bayar Anda harus caci maki saya. Kalau Anda melakukan ini kepada saya berhenti membayar hari ini juga." Kayak gitu loh. Jadi dilawan rasa takutnya Anda, bukan disimpan. Ini kayak siapa yang tanya ini? Ini Asi Aisyah. Mau tanya nih Bang, DC Kredit Pintar sampai nggak ya ke daerah Kerawang? Mau dia sampai ke daerah Kerawang, nggak sampai daerah Kerawang. Permasalahan kita bukan di situ. Permasalahan Anda sama pinjol, Anda kapan bayar? Itu aja permasalahannya. DC datang ke rumah, itu bukan urusan Anda, itu urusan perusahaan mereka. Kalau perusahaan mereka sudah mengkerahkan mereka ke lapangan, ya mereka berangkat. Karena yang gaji perusahaan, bukan kita. Ya, jadi mereka mau dapat tagihan, mau nggak, yang penting mereka bekerja. Ya, jadi itu bukan urusan kita. Habis itu lagi, ini juga ada, Bang, saya galbay dan mengikuti saran Abang untuk mereset HP. Apa yang harus saya lakukan lagi ke depannya? Ke depannya Anda harus melakukan adalah kayak mana memperbaiki hidup Anda. Yang selama ini mungkin Anda sudah sibuk dengan memperpanjang, mencicil, membuang uang Anda secara cuma-cuma tapi tidak mengurangi hutang Anda. Sekarang kayak mana Anda memulihkan hidup Anda kembali, tetap bekerja dan berusaha, dan keluarkan rasa takut yang ada dari badan Anda. Jangan selalu dipendam di dalam diri kita. Karena kalau rasa takut itu selalu ada di dalam diri kita, kapan Anda mau bekerja? Keluar rumah aja takut. Ya. Datang ke kantor Anda aja Anda takut. Mau berdagang takut. Takut diintai sama debt collector. Itulah Anda seperti dikejar bayang-bayang Anda sendiri. Makanya keluarkan rasa takut dari diri Anda, fokus buat ke depannya. Ya. Ini lagi, kalau Julo apakah DC-nya datang, Bang? Ini hampir sama, ya. Ternyata banyak orang yang takut DC datang ke rumah. Coba disadari, woi, semuanya. Dari baik itu yang bertanya, ini ada Nova, ada Aisyah, ya. Terus siapa lagi nih? Ini juga dari Fitri, Cash, ada DC-nya nggak, Bang? Ya, ini lengkap sudah ya. Julo ditanyain, Kredit Pintar ditanyain, Cash juga ditanyain. Saya galbay, oke. Terus siapa lagi nih di sini? Biar sekalian aja. Saya diancam datang ke tempat kerjaan. Ini Ambia Mustari. Galbay di APK Watas. Ini nggak perlu Anda pikirkan. Mau di Watas, mau di Kredit Pintar, mau di Cash, mau di Julo, mau Anda gagal di Shopee, mau gagal ada kami, mau gagal aku laku, mau gagal dimanapun pinjol legalnya Anda gagal bayar, telat bayar, DC datang ke rumah nggak perlu Anda pikirkan. Yang perlu Anda pikirkan saat ini, kayak mana Anda bisa mendapatkan uang yang saat ini tidak ada. Ya, yang tidak ada ini menjadi ada. Yang Anda semulanya tidak bekerja bisa bekerja lagi untuk mendapatkan uang. Sisihkan sedikit demi sedikit, habis itu kumpulkan. Ya, nggak peduli mau DC berulang kali ke rumah Anda, mau datang ke rumah Anda, nggak peduli. Kalau Anda belum ada uang, ya tetap aja jawaban Anda belum ada uang. Kalau Anda sudah ada uang, mereka nggak datang pun tetap Anda akan bayar. Ya, jadi jangan menambah-nambah beban pikiran kita dengan memberatkan DC ini datang, DC ini datang, DC ini datang. Jangan. Ya, jangan. Saya berharap itu aja, jangan. Karena ini beban banget loh buat teman-teman semuanya. Karena kebanyakan saya perhatikan orang yang sudah menyatakan ketakutan akan DC datang ke rumah, itu kehancuran sangat dekat dari mereka gitu loh. Karena saya belajar dari pengalaman 2020, 2021. Ini akibat bertanya tentang kapan DC datang ke rumah, telat berapa lama DC datang ke rumah, sehingga pemikiran dia mentok. Ya, tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan ini. Ya, kapan DC datang ke rumah, ya perusahaan mereka yang tahu. Kapan perusahaan untuk menyuruh mereka mengunjungi Anda? Ya, telat berapa lama DC akan datang ke rumah? Ya, tetap juga perusahaan yang bisa menjawab. Tidak ada manusianya yang bisa menjawab. Ya, kalau Anda tanya ke saya, berarti saya dong yang punya perusahaan pinjol itu. Ya, dan akibat inilah orang-orang tidak mampu menjawab pertanyaan mereka sehingga mereka mentok, dan akhirnya apa? Kebuntuan terjadi dalam pikiran sehingga dia nekat melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ya, ingat, saya berulang kali menyampaikan pada teman-teman semuanya, resiko dari gagal bayar pinjol itu yang paling terberat adalah BI checking. Dan saat ini berapa banyak pinjol yang bisa mengakses ke BI checking itu, ini belum ada kejelasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ini hanya baru sebatas ancaman. Ya,
Mungkin di beberapa pinjol sudah melakukan, tapi bukan ke yang P2P-nya. Tapi mungkin ke fintech-nya kayak Kredivo, Akulaku, Home mungkin. Ya, tapi yang lain dari itu saya belum menemukan gitu loh. Ya, walaupun disebutkan dalam sebuah ancaman, data akan kami serahkan kepada otoritas jasa keuangan. Itu kan hanya ancaman. Sama dengan kayak Anda akan kami proses ke jalur hukum. Itu kan cuma ancaman. Di bawah dari kata jalur hukum, mereka juga menyematkan, bayarkan tagihan Anda sebelum jam sekian. Ya. Jadi kalau kita analisa, ini yang mana yang sebenarnya? Di atas dia mau proses kita ke jalur hukum, di bawah nyuruh bayarkan tagihan sebelum jam sekian. Padahal di awal kita sudah nyampaikan, kita tidak ada uang. Ya. Emang jarak 1 jam atau 2 jam kita bisa mendapatkan talangan dana. Sementara saat ini tidak ada lagi pinjol yang mau mencairkan buat Anda. Ya. Nah, itu makanya saya bilangin, jangan Anda tambah lagi beban pikiran Anda. Jadi ada DC yang ngancam, udah lupain aja. Itu udah tugas DC kok. Dia bekerja nggak berhasil. Sama lah kayak kita. Kita misalnya jualan. Kadang jualan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin menjual 10 biji misalnya. Yang terjual dalam 1 hari cuma 3. Berarti yang 7 tidak. Sama dengan DC. DC berangkat dari kantornya berharap mendapatkan tagihan di tempat Anda. Ketika dia sampai di tempat Anda, tidak mendapat tagihan. Ya sama juga. Berarti sama-sama mempunyai resiko yang ada. Ya. Berarti dari situ kita menganalisa bahwa pekerjaan belum tentu menjamin ada rezeki di saat itu juga. Ya, memang butuh perjuangan. Makanya buat teman-teman, jangan dibebani pikiran Anda dengan DC datang ke rumah, daerah mana aja yang dikunjungi, apakah DC ini akan datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Jangan ya, karena itu menambah beban pikiran Anda. Dan saya yakin semakin sering Anda memikirkan itu, semakin buntu pola pikir Anda. Ya, dan Anda akan sangat kesulitan keluar dari ini semuanya. Kalau misalnya saat ini Anda sedang diteror, ditakut-takuti dengan nuansa hukum, DC datang ke rumah, alangkah baiknya cabut kartu Anda, hapus WA Anda, reset HP ke setelan pabrik. Ini bukan berarti menghapus data, tidak. Cuman menyelamatkan pikiran kita dari kebuntuan yang ada. Kalau kita setiap hari melihat teroran, melihat ancaman, sekuat apapun mental Anda tetap akan down gitu loh, tetap akan drop banget ya. Kalau Anda melihat suatu teroran, melihat suatu WA, melihat satu telepon. Makanya sebelum kebuntuan itu terjadi dalam pikiran Anda, matikan dulu akses debt collector. Salah nggak Bang kalau kita mematikan telepon? Nggak ada yang salah. Kayak mana DC harus menyalahkan hal itu? Sementara yang dibutuhkan itu adalah alamat yang valid. Bukan nomor handphone. Kita waktu minjam emang cuma dibutuhkan nomor handphone aja? Kan enggak. Mereka juga minta data kita, minta identitas kita, kan seperti itu. Kecuali ketika kita minjam mereka cuma minta nomor kita aja, nggak butuh data yang lain, oke-oke aja. Tapi ini mereka minta KTP lah, minta KK lah, minta NPWP lah, tempat kerja, alamat, akses lokasi. Sekarang kita cuma matiin telepon, masa salah? Kayak gitu cuma logikanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut lagi dan jangan cemas lagi. Kalau masih takut juga dan masih ragu, Anda gabung dalam grup WA saya, klik tombol gabung di bawah nama channel di YouTube ini. Ya, Anda klik tombol gabung. Atau Anda yang berada dalam live chat,